Apa kata Sayyidina Malik? Wahai tetanggaku, saya ingat pesannya Rasulullah. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetangganya. Kamu tetangga saya. Rasulullah suruh saya memuliakanmu. Sampai orang Yahudi bilang, aku jahat pada kamu, kamu tetap berbuat baik. Walaupun kamu jahat, itu kamu jahat, urusan kamu sama Allah. Urusan saya berbuat baik sama kamu, urusan saya sama Allah. Ini contoh orang yang mengembalikan hidupnya dalam ajaran Rasulullah, mengamalkan akhlaknya Rasulullah. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Terakhir, fasadan fil muamalah. Kalau orang melepaskan pakaian akhlak Rasulullah, maka akan rusak hubungan bermuamalah masyarakat. Kita sering terjadi tetangga sama tetangganya berselisih, cuman gara-gara parkir lewatin pintu dia sedikit berantem, ya ribut. Coba kalau kita punya kesian, ya Allah, mungkin si bapak nyetir malam pulang kecapean, dia kagak lihat pintu kita ketutup. Coba kalau orang punya akhlak pasti akan menyiapkan uzur, alasan yang baik. Kalau kita enggak, ya Allah, sering yang berselisih, yang ribut, yang ini. Jalan macet sedikit, klakson-klakson, berantem di jalan. Ya kalau orang punya akhlak tidak begitu, Pak. Kalau orang mengamalkan akhlaknya Rasulullah, pasti dia akan mengamalkan, ngamalin ilmu sabar, ngamalin ilmu-ilmu yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, saya kasih kuncinya aja biar kita ayo kita pelajari tentang Rasulullah, akhlak Rasulullah, kita terapkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai apa? Terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tersebut. Saya kasih contoh. Dulu ada satu ulama besar namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Sebelumnya saya katakan, kalau kita misalkan yang hadir di sini nih, tadi saya bilang bawa pulang akhlak Rasulullah. Yang hadir di sini kurang lebih ada 5.000 orang. Kurang lebih, Pak Bu. Kurangnya lebih banyak. Ya. Contoh nih, kalau semua yang hadir di sini kita pulang bawa akhlak Rasulullah ke rumah kita. Subhanallah. Semua. Perubahan indah. Mungkin kita hidup di surga sebelum masuk surga. Ya semua berakhlak. Semua sifatnya mulia, semua sifatnya indah. Saya nggak katakan semualah, 1 dari 2 aja, 1 dari 2. Setengah yang hadir, 1 dari 2. Kita pulang dari tempat ini, kita amalkan akhlaknya Rasulullah. Saksikan bagaimana perubahannya di lingkungan kita. Pasti kita akan dapatkan yang indah. Dan insya Allah jangan kita katakan, oh kita berakhlak bib, kita udah sopan, kita udah baik, tetap aja. Dulu ada satu yang tadi saya sebutkan namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini punya tetangga Yahudi. Malik bin Dinar ini orang miskin, Pak Bu. Saking miskinnya sampai tembok rumahnya retak. Orang Yahudi tetangganya jahat. Saking jahatnya dibuang sampah ke rumahnya Malik bin Dinar. Sampai terakhir apa? Sepitengnya tuh, kotoran kamar mandinya dibuang ke rumahnya Malik bin Dinar. Itu berlarut-larut tidak sebentar, lama bertahun-tahun. Tapi Malik bin Dinar tidak pernah marah. Menegur saja tidak pernah. Padahal dia punya hak. Mohon maaf Pak, kotoran rumah Bapak ngalir ke rumah saya. Tapi Malik bin Dinar tidak seperti itu. Tiap hari dibersihkan najisnya. Ini luar biasa. Apa yang terjadi sampai apa? Sampai datang suatu saat orang Yahudi ini capek sendiri. Datang ke rumahnya Malik bin Dinar. Makanya mohon maaf, kalau ada orang jahat sama kita, jahat terus, berbuat buruk terus, biarin aja. Nanti lama-lama dia capek sendiri. Iya, emang ngejahatin kita nggak pakai modal, pakai kesel hati, pakai gondok, pakai. Jadi kita selagi kita nggak jahat sama orang, biarkan orang mau jahat sama kita, biarkan saja itu urusan mereka dengan Allah. Datang ke Malik bin Dinar, Malik, ada itu kau sabar ta'alaiya, saya nyakitin kamu, tapi kamu sabar sama saya nih. Apa kata Sayyidina Malik? Wahai tetanggaku, saya ingat pesannya Rasulullah.
Kamu godain saya, kamu ganggu saya cuma ingat pesannya Rasulullah. Rasulullah pernah berpesan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetangganya. Kamu tetangga saya, Rasulullah suruh saya memuliakanmu. Ini contoh orang yang mengembalikan hidupnya selalu mengikuti Rasulullah, yang mengembalikan hidupnya dalam ajaran Rasulullah, mengamalkan akhlaknya Rasulullah. Sampai orang Yahudi bilang, aku jahat pada kamu, kamu tetap berbuat baik. Walaupun kamu jahat, itu kamu jahat urusan kamu sama Allah. Urusan saya berbuat baik sama kamu, urusan saya sama Allah. Apa yang terjadi? Apa udah begitu aja? Enggak. Allah turunkan rahmatnya, Pak Bu. Perubahan terjadi, perubahan. Satu dari dua orang yang mengamalkan akhlak, Allah ketuk hati pintu orang Yahudi ini, pintu hatinya, sehingga dapat hidayah Allah, masuk Islam di tangan Malik bin Dinar. Dia ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena apa? Salut dia. Dia senang hati mendengar akhlak Rasulullah diamalkan, tersentuh hatinya. Ada lagi, satu lagi, namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak lain lagi. Abdullah bin Mubarak kaya raya, alim, soleh, yang jasanya sampai sekarang kita pakai. Kalau Bapak Ibu buka Al-Quran, setiap Al-Quran, setiap surat itu pasti basmalah, kecuali surat At-Taubah. Kenapa? Ini pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Beliau yang mengatakan bahwa basmalah itu ayat setiap surat kecuali surat Bara'ah, surat At-Taubah. Abdullah bin Mubarak juga sama, punya tetangga. Bedanya Abdullah bin Mubarak kaya raya, tetangganya miskin, Yahudi. Sebelahan rumahnya. Abdullah bin Mubarak selalu berbuat baik. Kalau masak, bagi tetangganya. Sampai mohon maaf, kalau beli baju lebaran buat anaknya, itu anak tetangganya orang Yahudi dibelikan baju lebaran. Kita boro-boro belum ada yang kayak begitu ya. Jangankan tetangga kita non muslim, tetangga kita muslim aja nggak pernah kita bagi apa-apa. Lihat nih. Ini contoh dari akhlak. Luar biasa loh. Sampai apa yang terjadi? Suatu hari orang Yahudi mau jual rumahnya. Yang namanya mau jual rumah sebelahan ya. Sebelah dulu kita tawarin, Pak saya mau jual rumah saya nih, kira-kira Bapak mau beli nggak? Kali Bapak mau memperluas rumah. Abdullah bin Mubarak tanya, kenapa mau dijual? Saya perlu uang. Saya harus jual rumah saya. Mau dijual berapa? 1000 dirham. 1000 dirham, tunggu sebentar. Tunggu. Masuk ke dalam rumahnya Pak Bu, ngambil uang 1000 dirham, bilang sama ini orang Yahudi, ini hadiah buat kamu, kamu jangan pindah dari sini. Kamu tetap tinggal di sini tuh. Dapetin nggak kita orang kayak begitu akhlaknya? Lewat waktu sampai berbulan-bulan, si orang Yahudi perlu uang lagi, mau jual rumahnya, tapi malu sama Abdullah bin Mubarak, nggak ngomong sama Abdullah bin Mubarak, dia ngomong sama tetangga yang lain, saya mau jual rumah saya. Ditanya sama tetangga yang lain, mau dijual berapa? Mau dijual 2000. Kata tetangganya, kok naik 2000? Kemarin 1000, sekarang mau dijual 2000. Tunggu dulu, kata dia. 2000, saya jual rumah, 1000 harga rumahnya. 1000 lagi harga kamu bisa bertetangga dengan orang baik yang akhlaknya mulia seperti Abdullah bin Mubarak. Kamu nggak bakal dapetin lagi tetangga kayak begini. Tetangganya dijual sama dia. Lihat. Saking mulia akhlaknya tuh. Masa nggak ada rahmat Allah? Masa nggak ada hidayah Allah? Terketuk hati orang Yahudi ini, masuk Islam Pak. Di tangan Abdullah bin Mubarak. Ya kita mohon maaf kalau introspeksi diri. Berapa banyak karena ucapan kita, perilaku kita yang bukan menjadikan orang semakin dekat dengan Allah, tapi malah semakin jauh dari Allah. Bukan menjadikan hidayah Allah turun. Makanya dulu Rasulullah pernah bilang kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Kalau Allah memberi hidayah kepada seseorang karena kamu dia dapat hidayah, itu lebih baik daripada humrin ni'am. Humrin ni'am ini onta merah yang paling mahal di zaman Rasulullah. Kalau zaman sekarang mobil Mercedes mungkin. Bayangkan coba, kita berapa banyak ulah kita, perilaku kita, ucapan kita yang mendatangkan hidayah Allah, yang mendatangkan rahmat Allah, atau justru sebaliknya yang kita bawa bukan akhlak Rasulullah, menjadikan orang semakin jauh dari Allah.